Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvina Anggraini, NIM 2001022072. Berasal dari kelas 1B, program studi D3 Teknik Sipil, jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Padang. Baiklah, sekarang saya akan membahas tentang Islam dan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Ilmu memberikan kepastian dengan membatasi lingkup pandangnya, dan kepastian ilmu-ilmu diperoleh dari keterbatasannya. Kata ilmu dalam bahasa Arab ilm, yang berarti memahami, mengerti, atau mengetahui. Dalam kaitan penyerapan katanya, ilmu pengetahuan dapat berarti memahami suatu pengetahuan, dan ilmu sosial dapat berarti mengetahui masalah-masalah sosial dan lain sebagainya. Pengembangan ilmu pengetahuan dapat dilakukan oleh siapa saja, baik yang beriman maupun tidak beriman, asalkan memiliki sikap intelektual dan kemampuan metodologi ilmiah, sebab ayat-ayat Allah bersifat yang pertama pasti, yaitu terdapat dalam surat Al-Furqan ayat 2, yang kedua tidak pernah berubah, terdapat dalam surat Al-Fat ayat 23, yang ketiga objektif, terdapat dalam surat Al-Anbiya ayat 105. Selanjutnya dapat positif dari adanya impact, yaitu yang pertama, mampu meringankan masalah yang dihadapi manusia. Yang kedua, mengurangi pemakaian bahan-bahan alami yang semakin langka. Yang ketiga, membuat segala sesuatunya menjadi lebih cepat. Yang keempat, membawa manusia ke arah yang lebih modern. Yang kelima, menyadarkan kita akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, menjawab pertanyaan yang dari dulu diajukan oleh nenek moyang kita melalui penelitian. Selanjutnya, ilmu memperkuat iman. Ilmu pengetahuan dapat memperluas cakrawala dan memperkaya bahan pertimbangan dalam segala sikap dan tindakan. Keluasan wawasan, pandangan, serta kekayaan informasi akan membuat seseorang lebih cenderung kepada objektivitas, kebenaran, dan realita. Ilmu yang benar dapat dijadikan sarana untuk mendekati kebenaran dalam berbagai bentuk. Tentunya bagi seorang muslim, di balik wajah-wajah kebenaran itu tersirat kebenaran yang mutlak adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, ilmu yang benar mendorong seseorang beriman kepada Allah, bahkan lebih dari itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam surat Al-Hajj ayat 54 yang artinya, dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini Al-Quran itulah yang hak atau petunjuk yang benar dari Tuhanmu. Lalu mereka beriman dan tunduk hati mereka kepadanya. Oleh karena itu, dalam pengembangan ilmu pengetahuan, kita harus memiliki sikap-sikap intelektual yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran. Yang pertama, kritis terhadap masalah yang dihadapi, sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-Isra ayat 36, yang artinya, dan janganlah engkau ikuti sesuatu yang tiada padamu pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya, pendengaran, penglihatan, dan isi hati, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Yang kedua, bersedia menerima kebenaran dari manapun datangnya. Sebagaimana tercantum dalam surat Az-Zumar ayat 18 yang artinya, maka gembirakanlah hamba-hambaku yang menginventarisasi pendapat-pendapat, lalu mengikuti yang terbaik. Mereka itulah yang memperoleh petunjuk Allah dan mereka itulah kaum intelektual. Dan yang terakhir, yang ketiga, menggunakan daya nazar atau nalar semaksimal mungkin. Sebagaimana tercantum dalam surat Yunus ayat 101 yang artinya, katakan, nalarilah apa yang ada di langit dan di bumi, dan tidaklah berguna segala ayat peringatan itu bagi kaum yang tidak percaya. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari dan memanfaatkannya sebaik mungkin. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.